Kalau cara packing pakaian ini ya, nah mungkin saya sudah pernah, tapi udah lama ya, udah pernah menjelaskan. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan usaha laundrynya semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak pelanggannya. Jadi sobat, kali ini topik kita yaitu membahas tentang penataan pakaian sebelum di packing. Dimana kemarin sobat ada yang bertanya bagaimana sih cara menata pakaian itu sebelum di packing. Nah, dan saya selalu memaking pakaian kurang bagus. Jadi begini sobat ya, kalau cara packing pakaian ini ya, nah mungkin saya sudah pernah, tapi udah lama ya, udah pernah menjelaskan bagaimana sih supaya rapi di packing dan model petak atau model kotak dia. Nah, sebelum kita memaking, setelah selesai pakaian ini disetrika, sebaiknya kita pisahkan dulu pakaian ini, baju hanya baju saja, baju semua dari atas sampai ke bawah, jangan dicampur-campur. Nah, yang penting baju aja semua. Nah, tapi itu juga bajunya, tergantung bajunya juga. Maksud saya tergantung bajunya juga ya. Kan kalau pakaian wanita kan ada sebagian daster, ada sebagian rok. Nah, itu dipisah. Nah, yang maksud saya dipisahkan ini sejenis kemeja, kaos. Nah, sejenis itu dipisah. Nah, baru begitu juga dengan celana. Nah, kalau celana ya khusus packingan celana. Nah, jadi sebenarnya kita sih sambil kerja, bisa juga sih sambil berpikir. Kalau menurut saya pribadi ya, bagaimana caranya supaya lebih rapi. Nah, kita harus punya cara. Ya, kalau menurut saya, kalau seandainya kita bertanya, ya kita kayaknya istilahnya belum bisa lah menemukan sesuatu ilmu kalau seandainya kita bertanya terus. Kalau menurut saya pribadi, nah kita harus punya cara bagaimana caranya ini supaya bisa rapi. Tapi pada intinya sobat, untuk membuat packingan kita itu model kotak ya, seperti yang saya katakan tadi itu, jangan dicampur-campur. Nah, baru yang kedua, plastiknya sobat harus disesuaikan. Nah, jadi kalau seandainya udah saya coba cara ini kok tetap tidak bisa. Nah, kalau memasukkan pakaian itu ke dalam plastik, ditekan dulu. Contoh, ini ya, seperti ini pakaiannya, kita tekan sebelah sini, jangan sebelah sana. Nggak mengembang, kita tekan sebelah sini, kita masukkan ke plastik. Baru kita harus mengetahui ya, ukuran plastik itu untuk sekian banyak pakaian kita harus paham. Nah, ukuran berapa kali berapa dia, supaya tidak longgar. Tapi kalau saya pribadi sih mungkin bisa dilihat ya dari video saya sebelumnya, cara memaking pakaian itu saya selalu ngepres plastiknya. Tidak lebih besar dari istilahnya pakaian yang mau di packing, selalu ngepres dia. Jadi hasilnya pun lebih bagus. Tapi dalam arti istilahnya saya katakan biar ngepres dia, jangan jadi plastik yang lebih kecil, tidak. Nah, kita bisa mencocokkan plastik itu ke pakaian yang sudah kita setrika. Apakah ini bisa atau kebesaran. Nah, tapi sebenarnya kalau seandainya pun kebesaran, bisa juga kita bikin caranya. Bagaimana
supaya dia lebih ngepres, plastiknya bisa kita potong. Nah, jadi pada intinya sobat, cara penataan itu ya seperti yang saya katakan tadi itu. Kalau celana ya celana semua, kalau baju semua. Nah, lain hal kalau plastik yang istilahnya untuk pakaian digantung, itu beda cerita kan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ibu ini seperti yang saya katakan tadi, utamakan dulu pisah. Karena pengusaha laundry pemula ini banyak banget baju sama celana dicampur. Ujung-ujungnya kan istilahnya kita lihat dia packingannya lebih jelek. Nah, salah satu contohnya bisa dilihat nanti sobat di video short saya. Itu ada contoh untuk melihat handuk. Nah, dimana di situ ada handuk, ada handuk, ada spray, ada juga sarung bantal. Itu dipisah itu. Coba nanti simak ya. Nah, dipisah itu semua. Karena kenapa? Supaya rapi, supaya model kotak dia. Jadi kalau sendiri campur spray sama handuk semua, ini yang saya bahas ini masalah laundry hotel. Kalau sendiri campur, packingannya juga kurang rapi. Otomatis pihak hotel juga rasanya kurang memuaskan dia mencuci di usaha laundry kita. Jadi saran saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ingat, harus sesuai plastik sama yang mau di packing supaya lebih rapi lagi. Nah, oke sobat, sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.